Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian belajar tentang turunan fungsi trigonometri, maka kita akan masuk ke dalam aplikasi turunan fungsi trigonometri. Maksudnya apa sih aplikasi? Kita tahu ya, aplikasi itu pasti adalah sesuatu yang bisa kita pergunakan gitu. Nah, jadi di dalam turunan fungsi trigonometri ini kita bisa pergunakan apa saja sih di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah tentang nilai maksimum dan nilai minimum pada suatu fungsi trigonometri. Kita langsung aja masuk ke contoh soal. Ini contoh yang paling dasarnya dulu. Yang pertama, itu ada tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi trigonometri berikut ini. Ini ada nih fungsi fx, yaitu 2 cos x ditambah 2 sin x ditambah 1. Oke, untuk turunan ini atau mencari nilai maksimum dan nilai minimum ini, kita harus mempunyai syaratnya. Syaratnya adalah untuk fx kita harus cari tahu dulu turunannya. Turunannya itu harus sama dengan 0. Jadi kita harus cari tahu dulu nih turunan dari fx itu apa. Lalu sama dengan 0. Jadi kita pakai persamaan 0. Oke. Kita masukkan turunannya. Kita tahu di situ ada 2 cos x ditambah 2 sin x ditambah 1. Nah, berarti kan ada 3 elemen, ya kan? Ada 2 cos x, ada 2 sin x, dan ada 1. Berarti kita harus cari tahu dulu masing-masing turunan dari mereka. Untuk 2 cos x, nah turunannya adalah cos x. Berarti turunan cos x itu apa? Min sin x. Maka turunan dari 2 cos x adalah min 2 sin x. Lalu ada sin x. Turunan dari sin x adalah cos x. Berarti turunan 2 sin x adalah 2 cos x. Dan terakhir 1. Turunan dari 1 itu karena dia tidak mempunyai variabel apapun, hanya berbentuk konstanta sendirian, hanya angka. Maka dia turunannya adalah 0. Lalu sama dengan 0. Dari mana sama dengan 0? Kita lihat lagi di syaratnya. Oke? Kenapa 2-nya dia tidak diturunkan, Bu? Padahal kan di situ 2 cos x, 2 sin x. Tidak, karena si 2 itu adalah koefisien. Dia masih punya variabel. Variabelnya adalah cos x ataupun sin x-nya. Tidak sendirian seperti angka 1. Itu ya. Oke, masuk lagi. Kalau sudah kita tahu min 2 sin x ditambah 2 cos x ditambah 0 sama dengan 0. Biasanya kalau 0 itu kan tidak ditulis ya untuk turunan. Nah, jadi kita pindahkan tuh si cos x-nya. Karena dia positif, pindah ruas menjadi negatif. Negatif cos x. Lalu seperti ini nih bentuknya. Ada min 2 sin x sama dengan min 2 cos x. Kalau dia bentuknya ada sama dengan tengah-tengahnya, itu berarti berbentuk persamaan. Maka bisa kita bagi antara min 2 dengan min 2. Berarti sisa sin x dengan cos x. Oke, kalau sudah seperti ini, kita harus cari tahu dulu yang mau kita jadikan trigonometri. Biasanya kita hanya memakai trigonometri yang umum, yaitu sin, cos, dan tangen. Ya. Di antara ini, sin dan cos, biar bisa menjadi sin, cos, atau tangen, diapain ya? Sin ada, cos ada, tapi kalau seperti ini kan tidak bisa diapa-apain. Nah, berarti kita harus dibagi lagi. Si mereka ini, sin x dengan cos x, harus kita bagi menjadi cos x.
maksudnya harus kita bagi sama-sama dari cos X-nya. Jadi sin X dibagi cos X juga harus dibagi dengan cos X. Jadi sin X dibagi cos X itu berupa apa? Ya kan, sin X per cos X. Terus cos X dibagi cos X itu adalah 1. Maka sin X per cos X dia berbentuk tangen. Jadi tan X sama dengan 1. Oke, kalau sudah dapat trigonometrinya dan sudah dapat angkanya, ya, kita balik lagi, kita nostalgia lagi di dalam persamaan trigonometri di kelas 11. Ya, kalian sudah belajar yaitu sin A, terus cos A, tan A sama dengan angka berapa. Nah, ini masuk ke dalam persamaan trigonometri yang berada di kelas 11. Gitu. Jadi harus berbentuk seperti ini. Ya, sin X sama dengan A. A-nya itu adalah maksudnya angka berapapun hasil dari si nilai sin, ataupun cos X sama dengan A. Jadi cos X berapapun yang ada di dalam hasil dari cos dan tan. Jadi yang paling umum pakai sin, cos, dan tangen. Lalu kita cari tahu nih, setelah kita tahu tan X sama dengan 1, maka kita cari tahu si 1 ini. Si 1 ini adalah hasil dari tangen berapa derajat. Oke, ya, kalian harus cari tahu nilai dari angkanya dari sama dengan itu, harus cari tahu dia hasil dari tangen berapa derajat, ya. Oke, kita tahu tan yang hasilnya 1 adalah X sama dengan 45 derajat atau X sama dengan 225 derajat. Oke, berarti sudah tahu nilai X-nya. Kita tahu dari berarti 45 derajat atau 225 derajat ini. Nah, setelah tahu nilai X-nya atau nilai derajatnya, satu-satu lagi kita cari tahu nilai maksimum dan minimumnya dari derajat. Yang pertama untuk X sama dengan 45 derajat. Untuk X sama dengan 45 derajat, masukkan lagi ke dalam si Fx ya. Masukkan ke dalam Fx, bukan F turunan X. Nah, nilai Fx-nya adalah 2 cos X ditambah 2 sin X ditambah 1. Maka kita ganti si X-nya, kita ganti X-nya menjadi 45 derajat. Jadi 2 cos 45 derajat ditambah 2 sin 45 derajat ditambah 1. Kita cari tahu lagi nilai dari cos 45 itu berapa. Nah, nilai dari cos 45 adalah 1/2 akar 2. Jadi, 2 cos 45 derajat kita ubah menjadi perkalian. 2 dikali 1/2 akar 2. Lalu ditambah, cari tahu lagi sin 45 derajat itu berapa. Jadi, 2 dikali 1/2 akar 2. Baru tambah lagi yang terakhir, tambah 1. Oke, 2 kali 1/2 kita bisa coret. Ya, jadinya sisa akar 2 dan juga sebelahnya lagi 2 kali 1/2 akar 2. Kita bisa coret lagi sisa akar 2 ditambah 1. Akar 2 ditambah akar 2 berarti sama dengan 2 akar 2 ditambah 1. Nah, kalau sudah seperti ini tidak bisa diapa-apain lagi karena berbeda. Berbeda apa? Yang satu punya akar dan yang satu tidak. Jadi 2 akar 2 ditambah 1 itu tidak bisa. Cukup seperti itu. Atau kalian jadikan desimal. Gimana caranya? Nah, kalian cari tahu dulu akar 2 itu nilainya berapa, baru dikalikan 2, habis itu hasilnya ditambah 1. Ya, maka menjadi 3,828 dan seterusnya. Tuh. Ini untuk X sama dengan 45 derajat. Oke, next.
Sekarang kita cari tahu untuk X sama dengan 225 derajat. Sama caranya kita masukkan di dalam si fungsi fx-nya. Ya. Nah, ganti X-nya menjadi derajatnya. 2 cos 225 derajat ditambah 2 sin 225 derajat. Nah, ini kan sama ya tadi ya. Gitu. Bedanya kalau untuk tadi 45 dia bernilai positif. Nah, untuk kebalikannya atau si 225 derajat ini dia negatif. Tinggal kita kalikan lagi aja. 2 kali 1/2 itu AB, sisa akar 2 berarti min akar 2. Ya, sama. 2 kali min 1/2 akar 2. Berarti sisa min akar 2 ditambah min akar 2 tambah 1. Sama kayak tadi akar 2 ditambah akar 2. Sama kan? 2 akar 2. Tapi kita tambahkan minus di depannya. Baru tambah 1. Oke, seperti ini juga tidak bisa diapa-apain lagi kecuali dijadikan desimal. Nah, menjadi min 1,828. Oke, karena kita sudah cari tahu nilai X dari 45 derajat dan X dari 225 derajat, maka kesimpulannya adalah nilai maksimum berarti yang bernilai positif. Dan nilai minimum yang bernilai negatif atau minus. Jadi nilai maksimumnya ada pada X 45 derajat. Dan nilai minimumnya ada pada X sama dengan 225 derajat. Oke, itu contoh untuk nomor 1. Untuk nomor 2. Contoh untuk nomor 2. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri cos X dikurang akar 3 sin X ditambah 1. Oke, sama harus menggunakan syarat yaitu turunan dari fx-nya harus bernilai 0. Kita cari tahu nilai turunannya. Turunan dari cos X adalah min sin X. Lalu turunan dari sin X adalah cos X. Karena dia punya koefisien akar 3, tetap ditulis min akar 3 cos X. Ditambah turunan 1 yaitu 0. Kalau sudah seperti ini, 0-nya kita coret, yang persamaan itu, sisa min sin X min akar 3 cos X. Sama seperti tadi, akar 3-nya, akar 3 cos X-nya kita ubah atau kita ganti atau kita pindahkan di samping sama dengan. Berarti jadi dari minus menjadi positif. Kalau sudah seperti ini, sama seperti contoh nomor 1, kita harus bagi mereka dengan min cos X. Kenapa minus? Karena biar tidak ada nilai minus dari si sin X cos X-nya nanti. Gitu. Sama seperti tadi, berarti sin X dibagi cos X menjadi sin X per cos X. Tidak ada minusnya lagi karena minus sudah dibagi minus. Lalu cos X dibagi min cos X, berarti min akar 3. Oke, min akar 3. Berarti akar 3 cos X dibagi min cos X itu menjadi min akar 3 karena cos X-nya sudah habis dengan cos X, sisa minusnya. Jadi min akar 3. Lalu kalau sudah seperti ini, kita cari tahu ya, sin X per cos X itu identitas tetap dari tan X. Berarti tan X sama dengan min akar 3. Oke. Nilai dari derajat berapa di dalam tan yang hasilnya min akar 3. Nah, kalian bisa lihat di dalam sudut istimewa.
berapa derajat sih si tan ini kalau hasilnya menjadi min akar 3? Oke, kita tahu berarti yang pertama nilainya adalah X-nya 120 derajat. Nah, tan 120 derajat itu bernilai min akar 3. Dan tan 300 derajat itu bernilai min akar 3. Jadi kita dapat X-nya yang pertama 120 derajat dan X-nya 300 derajat. Oke, setelah tahu tadi nilai berapa derajatnya yang dapat dari si turunan tadi, berarti kita harus cari tahu dulu nilai maksimum dan nilai minimumnya dari kedua derajat tadi. Yang pertama, untuk X sama dengan 120 derajat. Ya, berarti fx-nya cos X dikurang akar 3 sin X ditambah 1. Tetap kita ganti si X-nya menggunakan derajatnya. Berarti cos 120 derajat dikurang akar 3 sin 120 derajat ditambah 1. Cos 120 derajat itu berapa ya? Oke, min 1/2 dikurang akar 3 dikalikan dengan hasil sin 120 derajat, yaitu 1/2 akar 3 ditambah dengan 1. Oke, akar 3 kali akar 3 itu akarnya hilang, sisa angka 3. Karena akar ketemu akar jika nilainya sama atau angkanya sama, maka akar keduanya itu hilang, sisa akarnya doang. Berarti min 1/2 dikurang 1/2 dikali 3. Ya, sisa 3, akarnya tidak ada. Ditambah 1. Oke, berarti 1 dikalikan 3. Nah, 1 kali 3 berapa? 3, berarti 3/2. Min 1/2 dikurang 3/2 ditambah 1. Kalau sudah seperti ini, si satunya kita ganti menjadi pecahan, biar sama kayak yang lainnya. Agar lebih mudah ya. Agar lebih mudah berarti satu ini kita ganti pecahan. Pecahan berapa? Ikutin si penyebut mereka. Penyebut mereka adalah 2. Berarti 2 dikalikan berapa atau 2 dibagi berapa yang menghasilkan 1. Berarti 2 bagi 2 dong. Nah, berarti min 1/2 dikurang 3/2 ditambah 2/2. Kalau penyebutnya sudah sama semua, maka tinggal atasnya yang ditambah atau dikurang. Berarti min 1, min 3 ditambah 2. Min 1, min 3, hasilnya min 4. Min 4 tambah 2, berarti min 2. Min 2/2. Min 2/2 adalah min 1. Berarti untuk X sama dengan 100/2, nilainya adalah min 2. Min 1. Oke. Yang kedua, untuk X sama dengan 300 derajat. Untuk X sama dengan 300 derajat, kita tetap masukkan ke dalam si fx-nya. Ganti X dengan 300 derajat. Cos 300 derajat dikurang akar 3 sin 300 derajat ditambah 1. Cos 300 derajat itu bernilai 1/2. Dikurang akar 3 dikali sin 300 derajat itu bernilai min 1/2 akar 3. Lalu ditambah 1. Oke, 1/2 ditambah sama kayak tadi akar 3 dikalikan dengan akar 3. Menjadi 3. Min 1/2 kali 3 ditambah 1. Oke, 1 dikalikan dengan 3. Berarti min 3/2. Berarti 1/2 dikurang
min 3/2 ditambah 1. Oke, min ketemu min adalah mi positif. Maka 1/2 ditambah 3/2 ditambah 2/2. Jadi 1 tambah 3 adalah 4, ditambah lagi 2 menjadi 6. X-nya berarti adalah 6/2 atau X sama dengan 3. Oke, karena sudah selesai keduanya kita sudah cari. Kesimpulannya, nilai maksimumnya yaitu 3 yang berada pada 300 derajat. Dan nilai minimumnya yaitu min 1 yang berada pada 120 derajat. Oke, ini adalah dua contoh dari aplikasi turunan fungsi trigonometri. Semoga kalian paham, dan selanjutnya saya akan membahas yang lainnya. Jangan lupa dukung channelnya, di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.